Selamat siang Bapak Ibu, saya coba untuk mengulang apa yang tadi Bu Oki jelaskan, tapi mungkin nggak semua detail dari ini ya, dari setiap bagian, tapi yang mungkin kita akan pakai untuk kuis ataupun game ataupun mengajar gitu ya. Yang pertama, kita buat akun dulu, pasti bisa juga sih langsung masuk Google gitu kan. Kemudian setelah itu kita add slide gitu. Ini tampilan pertama setelah kita buat akun gitu, dan pasti di Bapak Ibu hanya ada dua bagian ini, yang depan dan yang kedua, seperti itu. Nah, kita create your own lesson in Nearpad atau lesson in Google Slide. Kita coba yang ini. Nah, ini add slide, jadi per bagian gitu ya. Misalnya mau tambahkan video, ini satu slide, jadi satu slide ini bisa panjang gitu isinya, tapi nanti yang kayak biasa kita tinggal naikin atau turunin gitu. Ini web content. Nah, kalau Nearpod 3D ini bagus banget buat teman-teman geografi sama biologi kali ya, karena penjelasannya itu bagus. Ini bagus kalau mau kita lihat, mau kita pakai, kita preview, kita klik, kita preview dulu. Kemudian nah ini 3D-nya itu bisa kita gerakin gitu. Nah, ngejelasin ke siswa karena mau live misalkan, itu bisa begini-gini tuh. Ini apa kali ini gambar apa, saya nggak ngerti. Bisa jelasin ini bagian apa, bisa dibesarin gitu ya. Jadi jelas banget tuh ngajarin ke siswa. Untuk biologi kayaknya seru kalau ada bagian-bagian seperti ini gitu. Itu ya, ini untuk Nearpod 3D, yang bagian 3D-nya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Oke, sudah. Terus ini ada simulation. Di sini banyak, ada matematika juga sih, tapi setelah saya lihat ini kayaknya aplikasi untuk fisika kimia gitu lebih bagusnya. Nah, itu paling bagian yang kita bisa pakai gitu ya, slideshow, audio, sama PDF viewer gitu. Yang nggak usah semuanya ya Bapak Ibu, nanti kita pusing. Terus kalau buat kuis ataupun soal, ini kita bisa pilih activities. Tadi time to climb yang kita mainin, yang Bu Oki contohin, itu ada seperti quizzes atau Kahoot lah ya, seperti Kahoot nih. Time to climb dan quizzes itu sama seperti Kahoot. Bedanya apa? Time to climb itu pilihannya bisa kita masukin image, kalau quiz itu nggak bisa. Jadi matematika kayaknya cocoknya time to climb gitu. Open ended question ini yang tadi terbuka, pertanyaan terbuka, jadi siapapun bisa jawab, dan satu orang itu bisa lebih dari satu jawabannya, bisa diedit jawabannya gitu. Ini buat discuss aja sih kayaknya. Matching pair tadi belum dicontohin, nanti akan saya contohkan gitu. Matching pair, quiz, kemudian ini kasih online aja sih, jadi nggak usah diinin lah, kebanyakan yang dipelajarin bingung juga gitu ya. Terus draw it, ini bisa minta anak langsung menggambar di situ gitu ya. Agak susah kalau dia nggak punya pen tab gitu, pen tablet. Mungkin ini bagus buat manga atau seni rupa gitu. Collaborate itu yang tadi kita menjawab, dan guru bisa memilih jawaban kira-kira yang mana nih yang akan diposting, yang mana yang kita pakai gitu. Polling ini untuk memilih berapa bagian gitu. Jadi nanti ini kayaknya pemilihan ketua kelas, pengurus juga bagus untuk dipakai. Fill in the blank ini istilah titik-titik gitu ya. Memory test berarti kita mencocokkan ada dua gambar, ini kayak games biasa gitu. Nah, dari sini saya tunjukin, kembali ke home.
tunjukin satu-satu. Ini misalkan saya mau bikin memory test gitu, ini seperti ini, jadi matchingin gambar gitu ya. Nah ini bisa preview kalau kita belum mulai, ini bisa di preview, diklik gitu slide-nya, kita preview kira-kira udah pas gak ya ini buat siswa gitu. Ini student preview-nya seperti itu. Student preview jadi kayak gini, oh kayak gini gitu, untuk mencocokkannya seperti itu. Kemudian ini collaborate itu menulis gitu jawaban dari siswa. Mohon maaf ada background. Kemudian ini bisa kita previewnya seperti ini. Previewnya itu ini saya pikir pemilihan ketua kelas cocok juga gitu ya, buat jawabannya siapa nih. Nah nanti kita bisa keluarin nih jawaban yang oke, yang mana nanti mereka disuruh love, yang paling banyak love berarti ketua kelas gitu. Terus ada tadi matching pair. Nah ini dia matching pair. Ini buat matematika juga bisa saya coba buat matematika, tapi ya itu ya kendalanya, kita harus bikin jadi gambar gitu jawaban, jadi snipping tool gitu, jadi banyak-banyak bikin image seperti itu. Ini nah kira-kira jawabannya yang cocok yang mana nih, cocokkan soal dengan jawaban gitu, jawabannya yang cocok yang mana. Kalau misalnya saya pilih ini, waduh salah, pasti udah tahu dong pertanyaan dan jawaban yang mana gitu kan, gitu seperti itu. Ini bisa dikatasin, oh ternyata jawaban yang benar tuh ini gitu. Ini nah kayak gitulah. Kalau salah ada ininya. Nah kalau sebelum kita keluar jangan langsung back, tapi save and exit dulu. Jadi apa yang sudah kita buat gitu ya bisa di save langsung di sini gitu. Ini save and exit. Nah dari slide yang misalnya kita buat terpisah gitu ya Bapak Ibu, dari dua bagian gitu, dua bagian ini itu bisa digabung sebetulnya gitu. Nanti tinggal di save as dengan ini yang sama gitu ya, nanti di copy paste seperti itu. Ini sebetulnya seperti PPT, hanya dia lebih kreatif gitu dan online. Seperti itu Bapak Ibu, semoga membantu. Selamat sore.